Sebagai sekutu setia Amerika Serikat, Australia telah mempertahankan pendekatan politik yang sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menerapkan berbagai sanksi dan penindasan terhadap Tiongkok. Hal ini termasuk melarang Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya melakukan bisnis di Australia dan membatasi ekspor batubara dan mineral lainnya ke Tiongkok. Pada tahun 2021, pemerintah Australia bahkan mencoba menggunakan kepentingan nasional sebagai alasan untuk secara paksa menyita hak sewa Tiongkok senilai 500 juta dolar Amerika Serikat atas pelabuhan Darwin di Australia dengan masa sewa sekitar 99 tahun. Namun, sejak Anthony Albanese terpilih sebagai Perdana Menteri Australia tahun lalu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok. Dan pada bulan November ini, Anthony Albanese pergi mengunjungi Tiongkok. Ini adalah kunjungan pertama Perdana Menteri Australia ke Tiongkok setelah 7 tahun. Dan sebelum kunjungan tersebut, Anthony juga secara khusus memberikan 2 hadiah penting kepada Tiongkok, termasuk membatalkan peninjauan Tiongkok atas sewa pelabuhan Darwin selama 99 tahun. Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa sikap Australia terhadap Tiongkok tiba-tiba berubah secara signifikan. Mengenai kontroversi di Pelabuhan Darwin, kita akan kembali ke tahun 2015. Pada saat itu, Tiongkok sebagai negara yang berkembang pesat memiliki momentum perkembangan yang kuat dalam perdagangan maritim. Dan untuk meningkatkan daya saing perdagangannya, Tiongkok mulai berinvestasi dan mengakuisisi pelabuhan di seluruh dunia. Ini untuk memperluas kerjasama ekonomi dan perdagangannya dengan dunia. Pada saat itu, Darwin Port yang berada di bawah pengelolaan pemerintah wilayah utara Australia tampaknya tidak dikelola dengan baik dan kekurangan dana untuk beroperasi. Hingga pada tahun 2015, perusahaan Tiongkok mengakuisisi hak pengoperasian pelabuhan Darwin selama 99 tahun senilai 500 juta dolar Amerika Serikat. Dan pada saat yang sama, Australia juga memberikan kendali penuh kepada perusahaan Tiongkok atas pengoperasian pelabuhannya. Dalam 5 tahun berikutnya, di bawah pengelolaan yang efektif oleh tim Tiongkok, Pelabuhan Darwin telah direvitalisasi dan kini telah menjadi penghubung penting di Australia dan bahkan Asia Tenggara. Pelabuhan Darwin memiliki lokasi yang strategis di Australia dan militer Amerika Serikat telah lama ditempatkan dan mengadakan kegiatan militer di sini. Oleh karena itu, Amerika Serikat merasa khawatir bahwa akuisisi pelabuhan oleh Tiongkok akan menimbulkan ancaman, dan bahkan Amerika terus mengobarkan isu bahwa kerjasama dengan Tiongkok akan mempengaruhi keamanan nasional Australia. Ditambah lagi dengan sikap pemerintah Morrison yang kemudian anti-Tiongkok. Oleh karena itu, para pejabat Australia meyakini bahwa penyewaan pelabuhan tersebut bukan untuk kepentingan nasional Australia dan akan memeriksa kembali hak pengoperasian pelabuhan Darwin yang dioperasikan oleh Tiongkok dalam upaya merebut kembali hak pengoperasian pelabuhan tersebut. Selanjutnya, hubungan politik antara Tiongkok dan Australia mulai mencapai titik beku dan hubungan ini telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Namun dalam setahun terakhir ini, situasi tersebut tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang mengejutkan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi Tiongkok pada tanggal 4 November tahun ini. Selanjutnya, Australia juga memberikan 2 hadiah penting kepada Tiongkok. Hadiah pertamanya adalah pengembalian 3 artefak berharga dari Galeri Nasional Australia. Ketiga artefak tersebut termasuk fosil Qianlong, patung berungguk Kuan Yin berlapis emas, dan lukisan tembikar yang sedang menunggang kuda. Artefak-artefak ini berasal dari dinasti Tang di Tiongkok dan bahkan lebih awal lagi. Dan penting untuk diketahui juga bahwa ini adalah pertama kalinya Galeri Nasional Australia mengembalikan peninggalan budaya dan karya seni ke Tiongkok sejak terjalinnya hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Australia lebih dari 50 tahun yang lalu. Hadiah penting kedua lainnya berakhirnya peninjauan proyek Pelabuhan Darwin. Hubungan antara Tiongkok dan Australia memang mengalami perubahan yang signifikan setelah Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri Australia pada bulan Mei tahun lalu. Lantas, mengapa Australia memilih untuk mengabaikan hubungannya dengan sekutunya Amerika Serikat dan mulai memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok? Sejak tahun 2014, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Australia. Namun pada tahun 2022, total volume perdagangan antara Tiongkok dan Australia turun menjadi 220 miliar dolar Amerika Serikat. Dan menariknya di sini, data ini sebenarnya menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan Australia. Dan sebagai perbandingannya, total volume perdagangan Tiongkok pada tahun 2022 mencapai 6,31 triliun dolar Amerika Serikat, di mana Australia hanya menyumbang 3,5%. Jadi dengan latar belakang ini, kerjasama perdagangan dengan Australia tampaknya tidak penting-penting banget bagi Tiongkok.
Selain itu, sebagai sekutu penting Amerika Serikat, Australia adalah termasuk penurut setia Amerika Serikat dalam berbagai kebijakan, termasuk pemisahan diri dari Tiongkok. Pada tahun 2018, Amerika Serikat menerapkan larangan ekspor chip, dan Australia juga menerapkan larangan tersebut dengan membatasi aktivitas bisnis domestik Huawei. Pada tahun 2020, Australia juga memberlakukan pembatasan ekspor batu baranya ke Tiongkok. Akan tetapi, langkah ini tidak menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi Tiongkok. Karena Tiongkok dengan cepat menemukan alternatif dengan mengimpor batu bara dalam jumlah besar dari Afrika, Mongolia, dan negara-negara lainnya. Sehingga, pembatasan Australia tidak berarti apa-apa bagi Tiongkok. Namun, sanksi Australia tersebut justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan malah menyebabkan kerugian ekonomi yang serius. Selain itu, sejak rusaknya hubungan Sino-Australia, Tiongkok juga telah mengambil tindakan pembalasan dan melarang impor 7 kategori komoditas Australia. Dan rangkaian pelarangan ini telah mengakibatkan pengangguran lebih dari 5.000 pekerja di Australia, yang secara tidak langsung menyebabkan kerugian sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat karena tumpukan barang dalam jumlah besar. Tetapi sayangnya, di saat-saat kritis ini, Amerika Serikat tidak memberikan dukungan apapun kepada Australia. Menyikapi semua ini, Australia mulai menyadari bahwa mengikuti Amerika Serikat tidak akan membawa banyak manfaat, namun malah akan menempatkan perekonomiannya dalam situasi yang semakin buruk. Sebaliknya, dengan menjalin hubungan baik dengan Tiongkok dapat mendorong pesatnya perkembangan perekonomian dalam negerinya sendiri. Dengan mengambil contoh Prancis, kita semua tahu bahwa industri manufaktur pesawat terbang di Prancis sangat maju, dan Tiongkok memerlukan pesawat dalam jumlah besar untuk mengembangkan industri penerbangannya. Oleh karena itu, sejak Prancis dan Tiongkok memulai pertukaran persahabatan, Prancis telah menerima banyak pesanan pesawat. Jadi, setelah Australia membatalkan peninjauannya atas Pelabuhan Darwin, manfaat ekonomi apa yang akan diperolehnya di masa depan? Hal terpenting bagi Australia membatalkan peninjauan sewa Pelabuhan Darwin adalah mengirimkan sinyal persahabatan kepada Tiongkok, dan Tiongkok tentu akan secara bertahap akan mencabut larangan impor sebelumnya terhadap Australia. Sementara melihat akibat peninjauan Australia atas penyewaan Pelabuhan Darwin, pelabuhan ini telah kehilangan lebih dari 1.300 pekerjaan yang menyebabkan krisis dalam operasional pelabuhan. Belum lagi, lamanya waktu tunggu kapal untuk berlabuh yang berdampak negatif, yang menyebabkan banyak kapal tidak lagi memilih pelabuhan, yang pada akhirnya menyebabkan terus menurunnya pendapatan Pelabuhan Darwin. Dengan Australia mencabut peninjauan kembali, Tiongkok dapat dengan cepat mengirimkan sejumlah besar staf. Ini untuk menjaga operasional pelabuhan, sehingga memberikan banyak peluang kerja bagi Australia. Dan di masa depan, Australia juga dapat menggunakan pengaruh Tiongkok untuk menarik lebih banyak kapal dagang untuk berlabuh, yang secara tidak langsung akan membawa keuntungan yang besar. Faktanya, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Tiongkok mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian dan politik global. Banyak negara telah memperoleh manfaat praktis dengan menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan Tiongkok. Di dunia yang terglobalisasi saat ini, kerjasama telah menjadi salah satu elemen kunci dalam hubungan internasional dan pembangunan ekonomi, khususnya antara Australia dan Tiongkok. Dua negara yang berbeda budaya, berbeda sistem politik, berbeda latar belakang sejarah, dan jika keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat, maka akan membawa potensi dan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Australia akan berdampak pada hubungannya dengan Amerika Serikat? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.